Fakta baru kasus mutilasi di Samarinda, pengakuan pelaku jadi sorotan. Jagat media sosial di kota Samarinda digegerkan dengan beredarnya video pengakuan seorang pelaku pembunuhan disertai mutilasi yang terjadi di kawasan Jalan Batung Klanduk, Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara, pada Sabtu, 21 Maret 2026, bertepatan dengan momentum Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Video berdurasi 5 menit 7 detik itu memperlihatkan seorang pria yang diduga sebagai pelaku memberikan kesaksian secara rinci terkait kronologi hingga motif pembunuhan sadis tersebut. Dalam rekaman, pelaku mengakui secara terbuka bahwa dirinya melakukan pemukulan terhadap korban hingga tewas, sebelum akhirnya memutilasi tubuh korban. Dalam pengakuannya, pelaku menyebut bahwa tindakan tersebut dipicu oleh rasa sakit hati akibat tudingan atau fitnah yang terus dialamatkan kepadanya. "Ya karena kita dipitnah-pitnah terus," ucap pelaku dalam video tersebut. Ia mengaku tidak sepenuhnya bertindak atas dorongan emosinya sendiri. Dalam pernyataannya, pelaku menyebut adanya pengaruh dari sosok lain, yang diduga adalah ibunya, yang turut memperkeruh situasi hingga berujung pada aksi kekerasan tersebut. Pelaku menceritakan, sebelum kejadian pembunuhan, sempat terjadi percakapan yang memancing emosi. Ia menyebut ada dorongan dan tekanan yang membuatnya akhirnya melakukan tindakan pemukulan terhadap korban menggunakan kayu atau balok. "Aku yang mukul, sampai mati," katanya. Dalam video itu juga terungkap bahwa korban sempat melakukan perlawanan dan bahkan meminta maaf, namun hal tersebut tidak menghentikan aksi pelaku. "Dia sempat minta maaf, tapi tetap saya pukul sampai mati," lanjutnya. Kronologi mutilasi. Setelah korban dinyatakan tidak bernyawa, pelaku mengaku mendapat arahan untuk memotong tubuh korban. Ia menyebut secara jelas bahwa ide mutilasi muncul dari sosok yang disebutnya sebagai ibu. "Disuruh bilang potong saja," ungkapnya. Pelaku kemudian memutilasi tubuh korban dimulai dari bagian kaki. Ia menjelaskan bahwa dirinya menggunakan alat yang sudah tersedia di lokasi, termasuk parang dan perlengkapan lain yang disebut merupakan milik pihak tersebut. Proses mutilasi dilakukan secara bertahap. Bagian tubuh korban dipotong-potong, kemudian dimasukkan ke dalam karung. Pelaku juga mengakui bahwa ia tidak bekerja sendirian dalam tahap pasca pembunuhan tersebut. Dalam video, ia menyebut ada pihak lain yang membantu membuka karung, membersihkan darah, hingga ikut serta dalam proses pembuangan jasad korban. "Dia yang pegang karungnya, dia juga yang bersihkan darah," ujarnya. Setelah proses mutilasi selesai, pelaku bersama orang tersebut membawa potongan tubuh korban menggunakan kendaraan secara terpisah. Mereka bolak-balik menuju lokasi pembuangan sebanyak 2 kali. 2 kali ngangkat, bolak-balik, katanya. Pelaku juga menyebut bahwa lokasi pembuangan ditentukan oleh orang tersebut. Bagian tubuh korban dibuang secara terpisah, dimulai dari bagian yang paling jauh terlebih dahulu. "Dia yang nunjukkan tempatnya," ucap pelaku. Pengakuan tersebut sontak memicu reaksi luas dari masyarakat. Banyak pihak mengecam tindakan keji tersebut, terlebih karena dilakukan pada momen sakral Idul Fitri yang identik dengan nilai-nilai kemanusiaan, pengampunan, dan kedamaian.